Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma, adik sekalian, senang sekali hari ini Selasa 26 Desember 2023. Saya Pendeta Adi Cahyono akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Masih dalam suasana Natal, saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya kasih Kristus senantiasa melingkupi dan mewarnai kehidupan kita, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersehati berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini. Kembali kami akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema para majusi. Ya, kita bulan ini merenungkan berbagai tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting yang ada di seputar peristiwa kelahiran Yesus. Dan ini seri terakhir saya. Saya akan mengajak kita membaca dari kitab Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang siapa itu orang Majus dan apa yang dilakukannya ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Ibu bapak sekalian, para majusi ini adalah orang-orang yang sangat cerdas, sangat terdidik, memiliki pengetahuan perbintangan yang sangat luar biasa. Selain memiliki ilmu astronomi, mereka juga memiliki sebuah keyakinan bahwa ada sosok raja yang disebut orang Yahudi sebagai Mesias yang akan tiba atau datang. Dan ketika dia datang lahir, maka akan ada petunjuk, yaitu bintang itu. Dan dengan petunjuk itulah orang-orang Majus yang berasal dari Persia, yang sekarang ini Turki, daerah Turki, pergi menuju ke Yerusalem. Dan ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka tidak serta-merta langsung mencari kemana bayi itu, tetapi sebagai orang asing, dia bertemu dengan penguasa setempat, yaitu Raja Herodes. Kita minggu lalu sudah belajar atau merenungkan tentang Herodes. Para majusi itu kulonwun, meminta izin untuk bertemu dengan bayi. Ada yang menafsirkan bisa jadi kemungkinan anak Raja Herodes atau penguasa di situ. Tetapi ternyata itu bukanlah keturunan Herodes. Dan karena mendengar berita atau petunjuk dari para majusi itu, Herodes menanyakan kepada para ahli kitabnya dan ternyata benar akan lahir Mesias di Bethlehem. Itulah yang menjadi petunjuk dan memastikan bahwa orang-orang Majus itu menemukan atau mencari bayi Yesus. Dan petunjuk yang sangat jelas sekali melalui bintang itu menghantar
para Majusi bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Bayi yang dinantikan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun bahkan sebelumnya nubuatan itu sejak zaman Daniel begitu ya. Ada para ahli yang menafsirkan orang-orang Majusi itu termasuk dari keturunan Persia yang memiliki ilmu astronomi yang luar biasa. Artinya, Ibu Bapak sekalian, sungguh mereka sangat dedicated ya, sangat berdedikasi untuk menemukan siapa Mesias itu di mana. Dan yang menarik yang kedua, ketika dia sudah bertemu, mereka sudah bertemu dengan bayi, mereka membawa persembahan emas kemenyan mur, emas yang memang ditujukan kepada seorang raja. Selain memberi yang terbaik persembahan emas dan kemenyan mur, dituliskan di sini bahwa mereka menyembah dia. Ini menjadi sebuah bukti bahwa apa yang dilakukan para majusi itu bukan semata-mata kebetulan. Di tengah realitas sejarah kehidupan, bahkan kehidupan bangsa-bangsa, Allah merenda, Allah berkarya untuk menggenapi apa yang menjadi janji dan rencananya. Datangnya juru selamat ke tengah dunia dalam diri Tuhan Yesus. Para majusi menegaskan bahwa Mesias sungguh-sungguh ada. Janji Allah telah digenapi. Bahkan melalui pengetahuan, ilmu bangsa lain. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekalian, lalu apa makna yang bisa kita petik atau kita ambil dari kisah para majusi ini? Yang pertama, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersyukur bahwa Kristus sungguh-sungguh telah datang ke dunia yang bukan hanya disambut oleh orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, tetapi oleh bangsa lain yang memiliki pengetahuan dan keyakinan yang sama. Yang kedua, betapa kita juga harus belajar untuk bukan hanya beriman terhadap Allah, Kristus, Sang Mesias itu, tetapi kita juga belajar untuk memberi yang terbaik yang kita miliki, yang kita punyai sebagai wujud iman kita, sebagai wujud rasa syukur kita atas kemurahan Tuhan, akan anugerah Tuhan, akan karya Tuhan bagi kehidupan kita di dunia ini. Apapun itu, tidak selalu berwujud materi. Kata menyembah ini menjadi sebuah kata kunci bahwa setiap kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya wujud materi. Wujud materi pun juga harus didasari dengan hati yang mau menyembah, menundukkan diri kepada Allah, Sang Penguasa kehidupan dunia ini. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita lebih jauh lagi melanjutkan kehidupan kita, menghabiskan tahun 2023 ini, bukan hanya kita bersyukur, mari kita isi dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang rindu mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang sejati. Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Selamat merayakan Natal, selamat mengisi hari-hari terakhir di tahun 2023 ini dengan arif dan bijaksana yang terlebih terus muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami bersehati berdoa bersama-sama membawa rasa syukur kami Tuhan karena kami boleh merayakan Natal kembali di tahun ini. Bersyukur sebagai GKI 5 kami juga sudah mengikuti kebaktian rangkaian masa raya Natal, puncaknya dalam malam Natal dan perayaan Natal. Ada sukacita, gembiraan, dan kami rindu kehadiran Kristus itu sungguh-sungguh bukan hanya menghadirkan sukacita dalam diri hati kami, tapi juga boleh menjadi inspirasi dan energi bagi kami untuk terus juga memancarkan kasih Kristus, menghadirkan sukacita dimanapun kami berada. Kami mau bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami dan bersukacita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari Senin 25 Desember. Ibu Ernie Christina, Saudara Steve Christian, Bapak Oichin Hoat, Saudara Manuel Stefan Christopher, dan Bapak Immanuel Faot. Sedangkan pada hari ini Selasa 26 Desember ada Saudari Elois Hope Rianto.
Biarlah pertambahan usia mereka, terutama di hari kelahiran Tuhan Yesus, perayaan kelahiran Tuhan Yesus ini, mereka sungguh-sungguh berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan, dan juga membagikan sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka, bersama keluarganya, dimanapun mereka menempatkan, Tuhan senantiasa melimpahi dengan sukacita dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, untuk Oma Sylvia Intan, Oma Heni Cahya, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Mahargono, Ibu Titin, dan juga Pak Sutanto Harto, Ibu Sumihar, dan beberapa saudara kami yang lainnya yang saat ini sedang berjuang dengan segala sakit yang dirasakannya, untuk Bu Tresna Ningsih, untuk Ubi Sumiati, dan saudara kami dalam pemulihan, untuk saudari Olivia Hana, dan beberapa yang belum bisa kami sebutkan Tuhan, kami mohonkan kasih karunia Tuhan, terlebih sukacita Natal ini, membuat mereka terus bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi merawatnya, tambah-tambahkan kasih setia Tuhan, hikmat dan kesabaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk rangkaian kegiatan Masa Raya Natal yang akan berakhir di awal tahun, masih ada ibadah tutup tahun, ibadah awal tahun. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan segala waktunya, majelis jemaat dengan seluruh aktivis juga boleh mengikuti rangkaian kegiatan yang ada. Kami pun juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh menghadirkan sukacita damai sejahtera di tengah proses kampanye yang sedang berlangsung, sehingga kampanye jalan dengan damai, dengan rukun dan penuh cinta kasih. Kami serahkan hidup kehidupan kami dalam anugerah Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi menuntun kehidupan kami. Doa ini kami minta, kami alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus senantiasa menuntun memimpin langkah kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Amin.